Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhadi, NIM 19 10 30 12 18. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kardiopulmonal pada sesak napas. Oke. Pada pemeriksaan sesak napas ada 3 tingkatan yang dapat diukur. Yang pertama yaitu VAS, Visual Analog Scala. Yang kedua menggunakan skala Borg. Yang ketiga yang menggunakan MRC atau ATS, yaitu yang dapat mengukur tingkat derajat sesak napasnya. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan pertama menggunakan VAS, Visual Analog Scala. Nah, cara untuk menggunakan kepada pasien yang pertama, jelaskan dulu. Yang pertama itu ini 0, ini 10 atau 100. Nah, kita jelaskan ini tidak sesak napas. Sedangkan yang paling tinggi atau 100 itu sesak napas, sangat sesak napasnya gitu loh. Nah, kalau di sini pasien berarti ringan, sedang, dan berat. Nah, begitu untuk menjelaskan kepada pasien. Oke, Pak, pemeriksaan pertama yaitu menggunakan VAS, Visual Analog Scala. Nah, di sini ada bagian di sini pemirsaannya itu tidak merasakan sesak napas. Yang terus selanjutnya sesak napas ringan, terus sesak napas berat, sama sesak napas sangat berat. Nah, Bapak tinggal menggeserkan saja di mana derajat atau Bapak yang rasakan rasa sesak napas tersebut. Oke, boleh digeserkan. Nah. Oke, pemeriksaan ini yaitu menggunakan pasien suruh menggeserkan, terus di sini ada nilainya 7, yaitu berat. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan menggunakan skala Borg. Nah, ini intensitas sesaknya dan ini peringkat nilainya. Nilainya itu dari 0, 0,5 sampai 10. Nah, penjelasannya itu kalau 0 sesak sama tidak sesak. Terus yang kedua ringan. Yang ketiga sesak sedang. Terus nomor 5 sesak berat. Nah, terus ada lagi nomor 10 dan nomor 7 itu sesak sangat berat. Nah, kalau sedangkan nomor 10 yaitu sesak sangat berat sekali. Nah, itulah yang dikasih tahu kepada pasien. Kita pasti melihat ekspresi wajahnya, bagaimana keadaan pasien tersebut. Nah, pasti kita udah gini. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena salah dikit sesaknya atau angkanya akan berubah. Oke, terima kasih. Oke, pemeriksaan selanjutnya yaitu menggunakan skala MRC atau ATS. Nah, hampir sama tadi pemeriksaan dengan skala Borg atau VAS, tapi berbeda. Yaitu dari 0 sampai 4. Nah, di sini ada tertulis ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, kita biasanya ini menggunakan tes pemeriksaan pada saat pasien berjalan. Nah, di sini kan biasanya kalau naik tanjakan atau itu dia tidak apa-apa, berarti tidak sesak napas. Sedangkan nomor 1 atau ringan biasanya pada saat ada tanjakan dia berjalan atau ini biasanya menggunakan sesak sedikit, berarti ringan. Nah, sedangkan yang 2 yaitu sedang menggunakan berjalan lambat. Nah, pasien itu berjalan dengan lambat. Nah, jadi pasien itu berhenti pasti menggunakan sesak napas, yaitu sedang. Sedangkan berat, nah kalau berat berhenti untuk bernapas. Nah, pasien tersebut pada saat menonjak
dia berhenti sebentar. Nah, itu menemukan sesak napasnya. Nah, itu sangat, nomor 3 itu berat. Nah, jika sangat berat, yaitu terlampau sesak napas. Pasien itu pada saat melonjak pasti sesak, bernapasnya berbeda sama yang nilainya 0. Selanjutnya yaitu pemeriksaan vitalnya. Yang pertama menggunakan nadi, pemeriksaan pada nadi, berapa digit nadinya. Terus selanjutnya yaitu pemeriksaan pada tekanan darahnya, boleh kita lakukan. Oke Pak, tensi Bapak sekarang ini 130/80 normal. Dan sekarang pemeriksaan denyut nadi. Oke, 70. Dah. 3. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zulhadi. Di sini saya tindakan fisioterapi. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak, Bapak itu ada sesak napas? Ada. Nah, sesak napasnya itu ada sesak napas ringan, sesak napas sedang, sesak napas berat, dan sesak napas sangat berat. 3. Sesak ringan, Pak. Oh, sesak ringan. Nah, terus sesak napas ringan sekali, sesak napas sangat ringan, dan sesak napas ringan. Sesak ringan. Oh, sesak ringan. Oke. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya Pak, kita untuk mengukur sesak napas Bapak, boleh silakan Bapak berdiri. Nah, jika Bapak merasakan sesak napas, Bapak boleh duduk. Nah, berjalan selama 6 menit. Oke, Bapak silakan. Oke, setelah melakukan atau berjalan selama 6 menit tersebut, apakah Bapak merasakan sesak napas bertambah atau berkurang? Bertambah. Oh, bertambah. Bertambah itu sedang apa berat? Oh, sedang. Terima kasih, Pak. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada spirometrik, yaitu menggunakan PC. Nah, PC tersebut vital capacity. Nah, nanti lihat dulu ke saya, nanti saya contohin, terus selanjutnya Bapak contohkan. Oke, ini taruh di mulut. Napas dengan biasa aja ya Pak ya. Pada saat bunyi ting, baru Bapak tarik napas dalam, baru hembuskan semuanya. Oke Pak, boleh lakukan yang saya contoh tadi. Tarik napas dengan biasa aja. Oke, ting. Oke, tarik napas dalam, terus tarik napas, hembuskan. Selanjutnya yaitu for vital capacity. Nah, saya praktekkan dulu, setelahnya selanjutnya Bapak praktekkan.
Oke, selanjutnya boleh dilakukan. Tarik nafas dalam, keluarin. Selanjutnya yaitu MVP, tarik nafas maksimal, hembuskan dengan maksimal selama 12 detik. Nah, saya contohkan dulu, baru setelahnya Bapak ya. Oke Pak, selanjutnya boleh Bapak praktekkan yang saya contohin tadi. Oke, baiklah, itulah pemeriksaan kardiopulmoner dan pemeriksaan pada sesak napas yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.